Asap knalpot mengepul di udara pagi yang pengap. Suara mesin diesel meraung bersahutan di Terminal Timur, tempat di mana suara klakson lebih keras dari suara doa, dan setiap sen berharga untuk hidup esok hari. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah bus tua berwarna biru putih melaju perlahan memasuki lapak jalur 5. Dari balik kemudi, tampak seorang wanita dengan tatapan tenang namun tajam seperti bilah silet, Dinda, si sopir cantik yang dijuluki Ratu Setir. Tak ada yang berani main-main dengannya, bukan karena dia garang, tapi karena semua orang tahu, di balik senyumnya, tersimpan cerita pahit dan keberanian yang tak bisa ditawar. Dinda sudah 2 kali menjanda. Suami pertamanya tewas dalam kecelakaan saat menderek truk di tanjakan hutan. Suami keduanya, seorang anggota TNI, gugur dalam misi rahasia di perbatasan. 2 cinta yang diambil paksa dari pelukannya. Kini, hanya kemudi dan jalan yang setia menemaninya. Tangannya kasar seperti baja, tapi matanya masih menyimpan lembut seorang ibu. Kondektur, sopir junior, bahkan kernet cilik sekalipun, semua memanggilnya Bu Dinda dengan hormat dan kagum. Pagi itu, ia turun dari bus dengan balutan jaket kulit hitam dan celana jeans yang mulai memudar. Beberapa pria menyapanya dengan senyum kikuk. Bukan karena dia cantik saja, tapi karena mereka tahu siapa dia. Dinda bukan hanya sopir, dia simbol harapan. Ia sering memberi makan kernet yang kelaparan, membela sopir tua dari makian, dan berani menegur siapa saja yang semena-mena. Tapi, belakangan ini, langit Terminal Timur makin kelam. Ada yang merusak ketenangan itu. Gerombolan preman mulai merajalela. Mereka bukan preman biasa, tapi kelompok yang terorganisir, dipimpin oleh seorang mantan narapidana bernama Rambo, berotot, botak, dan haus kekuasaan. Mereka menagih uang lapak, memalak sopir, dan mengintimidasi siapapun yang melawan. Beberapa sopir sudah pindah jalur, yang lain diam dan tunduk demi bisa makan. Tapi Dinda, dia tetap di tempatnya, tak bergeming. Namun ia tahu, badai akan datang. Dinda masuk ke warung kopi dekat pos polisi yang sudah lama kosong. Ia duduk, memesan kopi hitam tanpa gula. Bu Dinda, tadi pagi si Ucup ditampar Rambo. Gara-gara gak mau setor uang lapak, bisik Yayan, sopir junior. Wajah Dinda tak berubah, hanya bola matanya yang membeku. Ia menatap jauh keluar jendela, ke arah bus-bus tua yang jadi saksi diam penderitaan para sopir. Tangannya menggenggam cangkir kuat-kuat. Ia tahu, kalau hari ini dibiarkan, besok dia atau sopir lainnya bisa bernasib sama atau lebih buruk. Di balik pikirannya yang tenang, Dinda menyusun sesuatu. Ia mengenal dunia gelap, pernah ikut pelatihan bela diri bersama suami keduanya dulu. Ia tahu cara menyusup, menghindar, dan menghabisi. Tapi untuk sekarang, ia hanya menatap diam. Menyimpan marah dalam diam adalah bentuk kesabaran paling tajam. Dan Dinda, sudah cukup sabar. Terlalu cukup. Sebuah kenangan menelusup masuk saat ia kembali duduk di kemudi. Tangan suaminya yang terakhir memegang kemudi bus bersamanya saat liburan mereka yang terakhir. Kamu itu lebih jago dari banyak sopir laki-laki. Tapi jangan cuma bisa nyetir, ya. Kalau ada yang ganggu kamu, sikat abis. Kata-kata itu menggema dalam dadanya. Dinda tersenyum tipis. Waktu untuk menjadi lemah sudah lewat. Hari itu, matahari tetap bersinar, klakson tetap bersahutan, dan Terminal Timur tetap sibuk seperti biasa. Tapi satu hal berubah, dalam hati seorang janda, nyala api telah dinyalakan. Dan ketika api itu membesar, tak ada satupun preman yang akan selamat. 3 hari setelah Ucup dihajar, suasana Terminal Timur tak lagi sekadar sibuk, melainkan mencekam. Wajah-wajah sopir terlihat murung, langkah mereka penuh was-was. Preman-preman Rambo kini menyebar di setiap jalur, mengutip uang keamanan dari setiap bus yang masuk. Mereka datang membawa pentungan, pisau lipat, bahkan senjata api rakitan yang diselipkan di balik jaket mereka. Setiap penolakan dibalas dengan tamparan, tendangan, atau lemparan kunci roda. Dan para penegak hukum, seolah lenyap ditelan kabut, pura-pura tak tahu. Pagi itu, Dinda menyaksikan sendiri bagaimana seorang sopir tua bernama Pak Darto dipaksa turun dari bus dan ditendang hingga tergeletak di atas aspal karena telat membayar. Busnya dirampas sementara oleh salah satu preman bernama Tony, yang dikenal licik dan sadis. Dinda menatap dari kejauhan. Dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena marah. Marah melihat ketidakadilan tumbuh subur di tempat yang seharusnya menjadi ruang perjuangan para pencari nafkah.
Dinda mencoba membantu Pak Darto bangkit, namun pria tua itu menolak halus, matanya berkaca-kaca. "Jangan ikut campur, ndak, nanti kamu juga jadi korban." Suaranya lirih dan bergetar. Dinda menggigit bibir. Ia tak biasa menjadi penonton dalam cerita seperti ini. Ia bukan perempuan yang tinggal diam saat orang tak bersalah diinjak. Tapi ia tahu, untuk melawan monster seperti Rambo, butuh lebih dari sekadar keberanian, butuh strategi dan waktu yang tepat. Di sisi lain terminal, Rambo duduk di bangku panjang seperti raja di singgasananya. Dengan tubuh kekar dan kepala pelontos, ia merokok sambil tertawa keras bersama anak buahnya. Syal merah melingkar di pinggangnya, seolah mengejek semua orang. Konon, syal itu dulunya milik seseorang yang ia bunuh, dan kini jadi simbol kekuasaan. Tak ada satupun sopir berani menatapnya langsung. Tapi Dinda, ia memperhatikannya dari balik kaca spion busnya, matanya menatap penuh dendam. Ia tahu, syal itu mirip dengan milik suaminya yang hilang saat bertugas. Kebetulan, tidak ada kebetulan di dunia ini. Sore harinya, Dinda menyaksikan Ucup kembali ke terminal dengan wajah lebam dan tongkat di tangan. Ia datang hanya untuk mengambil sisa barang-barangnya. "Tak akan mengemudi lagi," katanya. "Aku udah kalah, ndak. Biar kamu yang masih punya nyali terusin perjuangan. Aku mundur." Kata-katanya seperti tamparan. Dunia ini memang keras, tapi menyerah bukan pilihan bagi Dinda. Bukan setelah melihat begitu banyak yang tumbang. Setelah mengantar penumpang terakhir, Dinda memarkir busnya dan duduk lama di dalam kabin yang mulai gelap. Dari bawah jok, ia mengeluarkan kotak kayu kecil berisi benda-benda peninggalan suami keduanya, foto, peluit pasukan, dan sebilah pisau lipat tentara yang sudah berkarat. Ia menatapnya lama, lalu menggenggamnya erat. "Kalau negara tak bisa bantu rakyat kecil, mungkin saatnya aku yang jadi hukum," bisiknya. Malamnya, di kamar kos kecilnya yang sunyi, Dinda duduk memandangi kaca sambil menyisir rambutnya yang panjang. Tapi di balik cermin itu, ia melihat bukan hanya wajah seorang wanita, melainkan bayangan seorang pejuang. Ia tahu, besok pagi terminal akan tetap seperti biasa. Tapi sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Dan saat perubahan itu tumbuh, tak ada jalan kembali. Di luar, angin malam berhembus pelan. Terminal timur tertidur dalam ketakutan. Tapi di dalam satu hati seorang janda, dendam mulai tumbuh. Dendam yang akan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Pagi masih basah oleh embun saat Dinda berdiri di depan kamar kos Ucup. Bau obat-obatan menusuk dari dalam. Dinda mengetuk pelan, lalu membuka pintu kayu yang sudah aus. Di atas kasur lusuh, Ucup terbaring dengan kaki kanan digips, matanya menerawang kosong ke langit-langit. Dinda menahan air mata, bukan karena iba, tapi karena amarah. Ucup dulunya ceria, paling cerewet di antara sopir, dan sering menggoda Dinda dengan panggilan, "janda cantik." Kini, tubuh itu remuk, semangatnya padam, dan semua karena satu hal, ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh. "Maafin aku, ndak, aku nyerah, aku gak kuat," gumam Ucup, nyaris tak terdengar. Dinda menggenggam tangan sahabatnya itu, hangatnya mengingatkan pada suami-suaminya yang juga pernah ia genggam, tepat sebelum mereka pergi untuk selamanya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap mata Ucup yang sembab. "Kamu gak salah, Kap. Tapi mereka harus dihentikan. Terminal ini bukan milik preman. Ini tempat orang-orang kaya kita cari makan." Saat Dinda keluar dari kamar itu, langit tampak mendung. Tapi bukan awan yang berat, melainkan hatinya. Langkahnya ringan, namun di dadanya, dendam sudah menjadi bara. Di dalam tas kecilnya, ia membawa pisau lipat peninggalan suaminya. Benda itu terasa dingin di telapak tangan, tapi hangat di hatinya. Itu bukan senjata semata, itu warisan. Dan sekarang, saatnya digunakan untuk sesuatu yang pantas. Hari itu, ia tak mengemudi. Ia hanya berdiri di sudut terminal, memperhatikan preman-preman yang berpatroli seperti satwa buas. Tony menendang kursi sopir muda yang menolak bayar. Rambo duduk di bawah tiang bendera, menghisap rokok sambil tertawa. Dinda mencatat semua pola, jalur patroli, dan jam-jam ketika terminal mulai sepi. Ia tidak gegabah. Seperti suaminya dulu bilang, menyerang tanpa rencana itu sama saja bunuh diri. Malamnya, Dinda membuka laci kecil di rumah kos dan mengeluarkan selembar foto suami keduanya. Dalam foto itu, mereka tertawa bersama di atas bas kosong, dengan latar belakang senja. Ia membelai pipi sang suami di foto itu.
Mas, dulu kamu mati demi negara. Sekarang, aku hidup demi teman-teman kita yang diinjak. Ia meraih jaket kulit dan syal merah yang tersimpan rapi di bawah kasur, bukan syal Rambo, tapi syal asli milik suaminya, yang dulu ia sembunyikan agar tak dibakar tentara saat pemakaman. Sekitar pukul 2 dini hari, Dinda sudah menyelinap di sekitar garasi tua belakang terminal, tempat para preman sering tidur dan menyimpan barang hasil palakan. Ia bergerak cepat, tubuhnya luwes dan ringan. Di dalam garasi, 2 preman sedang tertidur dengan botol arak di tangan. Dengan ketenangan luar biasa, Dinda mendekat. Pisau lipat itu bekerja sunyi, tidak membunuh, tapi cukup untuk membuat mereka tak bisa berjalan dalam beberapa minggu. Dinda meninggalkan syal merah di tubuh salah satu preman. Sebuah tanda, sebuah pesan. Keesokan paginya, terminal geger. 2 preman ditemukan pingsan dan berdarah, satu dari mereka kehilangan telinga sebelah. Di jaketnya, ada syal merah tergantung. Rambo murka, ia teriak-teriak, menyuruh semua orang mencari pelaku bersyal merah. Tapi di balik kemudi bas biru putih, Dinda hanya tersenyum kecil sambil memutar mesin. Hari itu, ia kembali mengemudi, seolah tak terjadi apa-apa. Namun dalam hatinya, ia tahu, ini baru awal. Ia telah menyatakan perang. Terminal Timur berubah seperti medan perang yang menunggu ledakan berikutnya. Setelah 2 anak buah Rambo ditemukan babak belur dan bersimbah darah, suasana jadi lebih sunyi dari biasanya. Para sopir tidak lagi tertawa atau saling mengejek, mereka menunduk, menatap jalanan seolah tiap ubin menyimpan ranjau. Rambo pun makin menggila, ia melempar bangku warung, menendang kaca spion bus yang parkir sembarangan, dan memaksa semua kernet berdiri sejajar hanya untuk ditanyai satu persatu. Siapa yang pakai syal merah? Ha! Siapa? Suaranya menggema di antara tumpukan knalpot dan bau solar. Dinda menyaksikan semua itu dari balik kemudi, mengenakan kaca hitam dan syal coklat tua. Syal merah pemberian suaminya ia simpan rapi di saku jaket. Bukan karena takut, tapi karena ini bukan waktunya menunjukkan kartu. Ia ingin Rambo merasa gentar, takut pada bayangan. Biarkan dia paranoid, biarkan dia curiga pada semua orang. Karena rasa takut yang perlahan merayap lebih menyakitkan daripada pukulan tiba-tiba. Dan Dinda tahu betul, musuh yang takut akan membuat kesalahan. Sore itu, Dinda berhenti di pinggir terminal, menghampiri Bu Ijah, penjual nasi bungkus yang sering jadi tempat para sopir numpang makan. Ia membisikkan sesuatu. Tak lama kemudian, seorang bocah kurus, anak dari kernet yang jarang bicara, berlari membawa pesan ke jalur 7. Dalam waktu 1 jam, Dinda telah menyusun jaringan kecil, sopir, kernet, penjual makanan, bahkan tukang tambal ban. Mereka semua korban, mereka semua punya alasan untuk melawan. Dan malam itu, mereka mulai bergerak diam-diam, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian. Di tempat lain, Rambo mulai merasa kehilangan kendali. Tony dan Reno, 2 preman yang selamat dari serangan, masih terbaring di ruang sewa dekat garasi. Tony kehilangan mata kiri, sementara Reno tak bisa bicara karena luka robek di rahangnya. Rambo tak hanya marah, ia ketakutan. Ini bukan serangan biasa, ini kerja orang terlatih. Ini bukan ulah sopir biasa, ini kerjaan tentara. Teriaknya pada 2 anak buah baru yang ia rekrut dari luar terminal. Tapi ia salah. Ini bukan tentara, ini janda. Malam keempat sejak kejadian garasi, 1 preman lagi ditemukan pingsan di belakang toilet umum. Di dada jaketnya tergantung syal merah. Kali ini, tak ada luka parah, tapi di dinding dekatnya tertulis dengan darah, ini baru permulaan. Terminal gempar, para preman mulai menjaga diri, tidur berpindah-pindah, bahkan membawa senjata tajam ke toilet. Tapi tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Hanya ada satu yang pasti, ketakutan kini berpindah tangan. Para sopir mulai bisa tersenyum meski hanya sebentar. Mereka tahu, ada yang sedang memperjuangkan mereka dalam diam. Dinda tak pernah bicara banyak setelah bekerja. Tapi malam itu, saat dia duduk bersama Yayan dan Pak Darto di warung kopi, ia berkata lirih, kalau kalian bisa tahan sedikit lagi, aku janji, kita bisa ambil alih terminal ini. Bukan dengan darah, tapi dengan keberanian. Pak Darto menggenggam tangan Dinda. Matanya berkaca-kaca, tapi kini bukan karena ketakutan. Kami ikut, ndak, kami sudah terlalu lama ditindas. Di dalam kamar kosnya, Dinda memutar radio tua milik almarhum suaminya. Lagu keroncong mengalun pelan, seakan menjadi irama dari perang sunyi yang ia jalani.
Ia membuka kembali kotak kecil berisi barang peninggalan suaminya, lalu menatap foto keluarganya. Mas, aku janji, aku akan bersihkan tempat ini dari setan-setan itu. Ini bukan lagi tentang aku, ini tentang semua orang yang kau perjuangkan dulu. Matanya berkaca, tapi tak ada air mata yang jatuh. Yang tersisa hanya tekad, dan di luar, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Terminal Timur seperti menahan napas. Di kejauhan, suara anjing menggonggong tak henti-henti. Mungkin mereka tahu, malam itu bukan malam biasa. Malam itu, perang kecil sedang bergulir. Dan seorang janda, dengan syal merah warisan suaminya, sudah bersumpah tak akan berhenti, sampai sang raja preman tersungkur. Di balik wajah seram dan tubuh kekar Rambo, tersimpan masa lalu yang tak banyak diketahui orang. 20 tahun lalu, ia hanyalah seorang kernet yang dipukuli habis-habisan oleh sopir karena ketahuan mencuri solar. Sejak itu, Rambo bersumpah tak akan pernah diinjak siapapun lagi. Ia membangun kekuasaan dari bawah, menumbangkan preman-preman lama satu persatu, menebar teror demi teror. Baginya, kekuatan adalah satu-satunya hukum yang berlaku di terminal. Tapi kini, kekuasaan itu mulai retak oleh bayangan seorang perempuan bersyal merah. Rambo duduk di ruang kecil belakang warung, menatap selembar syal merah yang baru saja dilempar seseorang dari jendela bas ke depan kakinya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang rokok yang sudah hampir habis. Cewek ini main-main sama nyawa, gumamnya lirih. Ia menyuruh dua anak buahnya mencari tahu semua sopir wanita di terminal, namun tak satu pun yang berani mengungkap siapa sosok bersyal merah itu. Setiap malam, preman-premannya tidur dengan senjata di bawah bantal, tapi mereka tetap dihantui mimpi buruk tentang pisau yang muncul dari kegelapan. Dinda semakin berani. Malam itu, ia menyelinap ke gudang karcis, tempat Rambo menyimpan buku catatan palakan. Dengan cekatan ia mengganti beberapa halaman dan meninggalkan secarik kertas bertuliskan, "Kami tahu semuanya. Kau bukan Tuhan." Dinda tak hanya ingin menghabisi preman itu secara fisik, tapi juga memporak-porandakan mentalnya. Dan rencananya berhasil. Rambo makin tidak stabil, makin emosional. Ia mulai mencurigai semua orang, bahkan anak buahnya sendiri. Pagi harinya, sebuah bus digeledah di depan semua sopir. Rambo menemukan syal merah di dalam kabin, tapi tak ada satupun penumpang atau kru yang mengakuinya. "Siapa pemilik ini?" bentaknya. Tak ada jawaban. Dinda berdiri di antara kerumunan, menyaksikan amarah lelaki itu meledak tanpa arah. Ia tahu, kejatuhan Rambo bukan dimulai dari pukulan, tapi dari ketakutan yang terus dia telan sendiri. Dan sekarang, benih itu sudah tumbuh menjadi racun dalam pikirannya. Namun di balik semua keberanian Dinda, luka masa lalu masih membekas. Saat malam semakin larut, ia sering terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Ingatan tentang suami keduanya, seorang anggota militer, yang terbunuh karena membongkar kasus pungli di pelabuhan, terus menghantui. Waktu itu, mayatnya ditemukan mengambang di sungai, tangannya terikat rantai. Dinda tahu, Rambo terlibat dalam jaringan itu. Syal merah itu dulu milik suaminya, terakhir kali dipakai saat dia berpamitan sebelum tugas terakhir. Dan sekarang, syal itu kembali menghantui musuh yang membunuhnya. Sementara itu, para sopir mulai bergerak. Pak Darto menyebarkan pesan lewat radio HT, Yayan menyabotase jalur distribusi air minum milik preman, dan beberapa kernet mulai berani menolak bayar uang keamanan. Suasana terminal perlahan berubah. Ketakutan mulai bergeser ke kubu preman. Rambo tahu, ini bukan sekadar pemberontakan kecil. Ini revolusi. Dan revolusi ini dipimpin oleh seseorang yang tidak bisa ia kenali, tidak bisa ia ancam, dan tidak bisa ia kalahkan dengan cara lama. Dalam sepi malam, Dinda kembali duduk di dalam busnya, menatap kursi-kursi kosong seperti medan perang. Ia tahu, semakin dekat pada tujuan, semakin besar risikonya. Tapi ia juga tahu, jika ia berhenti sekarang, maka semua luka, semua pengorbanan, akan sia-sia. "Besok, aku akan buat Rambo merasakan apa yang dulu dia lakukan ke suamiku," bisiknya. Bukan sebagai balas dendam semata, tapi sebagai keadilan yang selama ini dipendam oleh banyak orang. Dan malam itu, langit tak sekadar gelap. Hujan turun perlahan, membasahi atap terminal yang usang. Tapi di tengah hujan itu, langkah seorang perempuan terus berjalan, menuju jantung kekuasaan sang preman. Dengan satu syal merah, satu warisan luka, dan satu tekad untuk mengakhiri semuanya.
Pagi itu, terminal tak seperti biasanya. Hujan semalam masih menyisakan genangan di sela-sela aspal retak, dan langit tampak muram seperti firasat buruk. Para sopir tampak tegang, bisik-bisik mulai menyebar bahwa Rambo telah memanggil bala bantuan, preman dari luar kota, lebih kejam dan haus darah. Mereka akan datang malam nanti, katanya, untuk memburu si Shell merah, dan membuatnya jadi peringatan berdarah. Dinda mendengar kabar itu dari mulut Yayan yang bergetar saat menyampaikan. Tapi Dinda tidak takut, justru, ia tersenyum. Bagus, katanya pelan, artinya dia mulai panik. Sepulangnya dari narik rute ke Cibinong, Dinda berhenti di rumah kos Ucup. Ia duduk di samping Ucup yang masih terbaring, namun kini matanya sudah lebih terang. Dinda menggenggam tangannya. Malam ini bisa jadi malam terakhir aku di terminal ini, ucapnya, lirih namun tegas. Ucup mencoba duduk, tapi Dinda menahan. Kalau aku gagal, jangan biarkan mereka menang. Teruskan. Air mata Ucup mengalir. Ia mengangguk lemah. Di balik tubuh ringkih itu, nyala kecil keberanian mulai tumbuh kembali. Dinda mengeluarkan syal merah dari saku jaketnya, mengikatnya di leher seperti dulu suaminya mengikat saat hendak berangkat perang. Ia mengenakan sarung tangan kulit, lalu membuka kotak kecil yang berisi satu-satunya pisau milik almarhum. Tak ada dendam yang lebih tajam dari luka yang belum sembuh. Malam ini, ia tak hanya akan menyerang. Ia akan menyelesaikan. Satu kali tusuk, satu kali untuk semua yang kau rampas, gumamnya, menatap pisau itu seolah menatap takdirnya sendiri. Di sisi lain terminal, Rambo mengatur strategi dengan dua preman luar, Randy dan Bagong, dikenal bengis dan tak segan membakar kios jika disuruh. Mereka membawa senjata tajam, rantai, dan wajah penuh haus darah. Kita sikat semua perempuan malam ini. Gue nggak mau ada lagi bayangan Shell merah besok pagi. Teriak Rambo. Ia pikir dirinya masih punya kendali. Tapi ia tak tahu, Dinda sudah menyusup ke balik lorong-lorong gelap terminal. Dan ia membawa lebih dari sekadar pisau, ia membawa semua luka para sopir, semua ketakutan yang dikubur bertahun-tahun. Tepat pukul 23.15, lampu terminal tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti area, hanya tersisa suara hujan rintik dan langkah kaki yang sunyi. Di tengah kegelapan, satu demi satu jeritan terdengar. Randy ditemukan dengan luka sayatan di punggung, tergeletak di dekat toilet pria. Bagong diserang dari belakang, jarinya nyaris putus. Dalam hitungan menit, mereka berdua tumbang. Rambo berdiri di tengah lorong dengan senter di tangan, wajahnya pucat pasi. Tunjukkan dirimu, jangan jadi pengecut, teriaknya putus asa. Dan di ujung lorong itu, muncul siluet perempuan dengan syal merah berkibar di leher. Langkahnya tenang, matanya menatap lurus. Dinda berdiri seperti malaikat kematian yang keluar dari luka-luka masa lalu. Ingat aku, suaranya dingin, nyaris berbisik. Rambo mundur, tubuhnya gemetar. Lo cewek si Andra, gumamnya. Dinda mengangguk, dan malam ini, aku yang akan selesaikan apa yang dia mulai. Pisau di tangan Dinda berkilat sesaat sebelum terjun ke kegelapan. Pertarungan berlangsung cepat, brutal, tanpa ampun. Rambo menyerang membabi buta, tapi Dinda lebih cepat, lebih lincah. Luka di lengan kiri tak menghentikannya. Saat Rambo mencoba melarikan diri, Dinda berhasil menjatuhkannya ke tanah, menodongkan pisau ke lehernya. Kau pikir dunia ini milikmu? Bisiknya, hari ini, kau jatuh di tempat yang dulu kau rampas dari kami. Tapi Dinda tak menusuk, ia hanya meludahi wajah Rambo, lalu berdiri. Kau tak pantas mati di tanganku. Tapi kau akan hidup untuk melihat kekuasaanmu hancur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, terminal timur sunyi bukan karena ketakutan, tapi karena kelegaan. Rambo ditangkap polisi esok paginya, ditelanjangi oleh bukti dan kesaksian yang sudah disiapkan para sopir yang selama ini bungkam. Dan di antara mereka, berdiri seorang perempuan bersyal merah, sopir bas, janda 2, yang tak pernah tunduk lagi pada siapapun. Pagi setelah malam yang kelam, terminal timur kembali berdenyut, tapi nadanya berbeda. Para sopir perlahan mulai kembali bercanda, penjual makanan menggelar dagangannya tanpa rasa cemas, dan suara klakson terdengar seperti lagu kemenangan. Namun di sudut terminal, Dinda duduk diam di kursi sopirnya. Tangannya masih bergetar, luka sayatan di lengannya baru saja dijahit di puskesmas terdekat. Tapi bukan itu yang membuatnya bungkam.
Yang lebih menyakitkan adalah tatapan matanya, tatapan kosong dari seseorang yang baru saja menghabisi bagian tergelap dari hidupnya. Pak Darto menghampirinya, membawa segelas kopi dan sebungkus roti. "Kau berhasil, Nda. Terminal ini milik kita lagi," katanya dengan suara berat. Dinda hanya tersenyum tipis. "Aku pikir saat semuanya selesai, aku akan merasa lega. Tapi justru makin berat," jawabnya. Pak Darto memahami. Balas dendam memang memberi rasa puas, tapi tak selalu menyembuhkan luka yang sudah terlalu dalam. "Kadang, yang kita kalahkan bukan musuh, tapi bagian terdalam dari diri kita sendiri," gumamnya sambil menatap langit. Di seberang sana, Ucup perlahan mulai bisa berjalan. Ia didampingi Yayan, dan setiap langkahnya seakan menjadi simbol bahwa harapan masih hidup. Saat melihat Dinda, ia memberi hormat kecil dengan tangan kanan, seperti prajurit kepada jenderalnya. Dinda membalas dengan anggukan. Tak ada kata-kata, hanya rasa saling paham. Mereka semua tahu, apa yang terjadi bukan sekadar pertarungan satu orang melawan satu preman, tapi satu generasi yang menolak diinjak oleh ketakutan selamanya. Berita penangkapan Rambo menyebar cepat. Polisi menemukan daftar panjang pungli, catatan pemalakan, hingga bukti keterlibatan dalam pembunuhan suami Dinda dulu. Media lokal meliputnya sebagai aksi heroik sopir wanita menggulingkan preman terminal. Namun Dinda menolak diwawancarai. Ia tak butuh sorotan. Baginya, kemenangan sejati adalah ketika para sopir bisa bekerja tanpa rasa takut, dan perempuan bisa menyetir tanpa harus melihat ke kaca spion dengan waspada. Namun, meski Rambo telah jatuh, bekas cengkeramannya masih terasa. Beberapa kios masih takut buka, sebagian kernet masih tak percaya bahwa mereka benar-benar bebas. Trauma tak hilang secepat itu. Dan Dinda tahu, perjuangannya belum selesai. Ia mulai menyusun komunitas sopir perempuan, mendirikan pos keamanan dari sopir untuk sopir, dan mendekati pihak dishub agar tata kelola terminal tak lagi dikuasai oleh tangan-tangan kotor. Suatu malam, Dinda berdiri di atas atap busnya, menatap kota yang gemerlap dari kejauhan. Angin menerpa wajahnya, membawa suara pelan dari masa lalu, suara suaminya, suara tangis anaknya, dan jeritan mereka yang pernah ditindas. Ia mengikat syal merahnya erat-erat, bukan lagi sebagai simbol dendam, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah jatuh, pernah kehilangan segalanya, tapi bangkit sebagai seseorang yang lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Yayan datang menghampiri, membawakan sebuah jaket tim komunitas. "Kita akan namakan ini, Komunitas Roda Merdeka," katanya. Dinda tersenyum. Nama itu terdengar sederhana, tapi baginya seperti puisi. Merdeka itu bukan cuma soal bebas jalan, Yan. Tapi bebas dari rasa takut, jawabnya. Mereka tertawa bersama, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tawa itu bukan pelarian, tapi bukti bahwa luka bisa tumbuh menjadi harapan. Dan di bawah langit malam yang mulai bersih dari mendung, Dinda turun dari bus, menapaki aspal terminal yang dulu dingin dan penuh ancaman. Kini, setiap langkahnya adalah kemenangan. Bukan untuk membalas, tapi untuk membangun kembali. Dan di setiap belokan jalan yang ia lalui nanti, syal merah itu akan tetap berkibar. Bukan sebagai senjata, tapi sebagai bendera kecil dari seorang ratu setir, yang telah mengubah terminal menjadi rumah. 3 minggu setelah Rambo tumbang, Terminal Timur mulai hidup seperti yang diimpikan para sopir. Tak ada lagi palak, tak ada lagi makian dari preman mabuk, dan tak ada lagi rasa cemas tiap roda bus menginjak aspal subuh. Namun, di balik ketenangan itu, ancaman baru mulai menyelinap. Sebuah mobil hitam tanpa plat sering terlihat parkir jauh di sudut terminal, meski tak pernah ada yang keluar darinya. Setiap malam, Dinda merasa diawasi. Kadang ia mendapati syal merahnya berpindah tempat tanpa ia sadari. Dan perasaan itu tak pernah salah. Suatu pagi, saat komunitas Roda Merdeka tengah bersih-bersih area parkir, sebuah amplop coklat ditemukan di atas kap bus Dinda. Isinya, foto dirinya, Ucup, Yayan, dan Pak Darto, diambil dari kejauhan. Di belakangnya tertulis tangan kasar, "Kau boleh menang 1 ronde." Tapi ini belum selesai. Tak ada nama, tapi Dinda tahu siapa pengirimnya. Preman-preman jaringan selatan, kawan lama Rambo yang dulu menguasai terminal bayangan di Cikarang. Dulu mereka pernah coba kuasai timur, tapi ditolak mentah-mentah. Kini mereka melihat celah. Ucup yang sudah mulai sembuh langsung pasang badan. "Biar saya yang beresin, Mbak. Jangan kena lagi," serunya sambil mengepalkan tangan. Tapi Dinda hanya menggeleng.
Mereka bukan lawan yang bisa kita tangani pakai pisau dan keberanian. Mereka punya uang, punya aparat. Kita harus pakai cara yang berbeda. Dinda mulai mengumpulkan bukti, mencari tahu siapa di dalam dinas yang diam-diam bekerja sama dengan jaringan itu. Dan perlahan, satu nama mulai mencuat, Kompol Wicaksono, kepala keamanan angkutan yang punya koneksi langsung dengan para bandit logistik. Hari itu juga, Dinda mengajak Pak Darto dan 2 sopir senior ke kantor Dishub. Mereka menunjukkan dokumen laporan pungli masa lalu, rekaman pengakuan kernet yang dulu dipaksa setor, dan bahkan rekaman suara Rambo yang menyebut Pak Caksono akan lindungi kita. Tapi petugas Dishub hanya tertawa dingin. Ibu cuma sopir, jangan sok jadi penegak hukum. Kami yang atur terminal ini. Dinda tak gentar, kalau hukum tak bisa kami pegang, maka kami akan jadi hukumnya sendiri, ucapnya dengan tenang, namun tajam. Malamnya, bas Dinda dilempari batu saat melintas di daerah Kalimalang. Kaca pecah, penumpang berteriak, tapi Dinda tetap memegang setir dengan tenang, membawa bas itu ke tepi jalan lalu mengejar pelaku. Satu tertangkap, remaja bayaran, mengaku disuruh oleh orang luar yang bayar 200.000. Dinda menahan amarah. Ia tahu ini belum puncaknya. Tapi ia juga tahu, mereka sedang mencoba menciptakan teror, sama seperti yang dulu dilakukan Rambo. Tapi kali ini, terminal sudah berubah. Dan para sopir tidak akan diam lagi. Dinda mengumpulkan komunitasnya malam itu. Di ruang sempit yang dulunya jadi tempat setor pungli, kini berubah jadi posko rapat. Kita sedang diawasi, diburu secara halus. Tapi kita tak akan mundur, tegasnya. Yayan, dengan penuh semangat, mengusulkan patroli malam. Ucup bersedia mengajar bela diri untuk para kernet. Bahkan ibu-ibu warung ikut menawarkan dapur mereka sebagai tempat ngopi bagi para sopir malam. Kini bukan hanya satu orang yang bergerak, tapi satu keluarga besar. Di tengah segala tekanan, Dinda mulai mencium sesuatu yang lebih berbahaya. Musuh barunya tak hanya ingin kembali memalak, tapi ingin menguasai seluruh jalur distribusi logistik terminal dan sekitarnya. Artinya, ini bukan lagi urusan kecil. Ini urusan uang miliaran. Dan ketika uang sebesar itu dipertaruhkan, nyawa adalah harga murah. Dinda berdiri di depan kaca, menatap bayangannya sendiri. Luka di lengannya masih berbekas, tapi matanya menyala. Kalau mereka datang dari selatan, maka kita akan sambut mereka dengan utara yang menyala. Dan malam itu, saat bintang-bintang mengintip dari balik awan, Dinda menyalakan busnya. Bukan untuk menarik penumpang, tapi untuk keliling memetakan ulang seluruh area. Ia tahu, peperangan belum usai. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Syal merahnya kembali berkibar di kaca depan bas, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperingatkan, Ratu Setir belum selesai bicara. Hujan deras mengguyur terminal timur saat sebuah truk trailer hitam berhenti tepat di depan gerbang masuk. Pintu kabin terbuka, dan turunlah seorang pria bertubuh besar dengan mantel kulit panjang. Wajahnya penuh luka sayatan lama, matanya tajam seperti pisau yang belum pernah disarungkan. Dialah Bang Jago, penguasa terminal selatan yang dulu pernah menjadi mentor Rambo. Sebelum mereka pecah kongsi, kini, dia datang bukan hanya membawa dendam, tapi juga pasukan. Terminal ini dulu milik kami. Sekarang kalian cuma numpang hidup, katanya lantang, suaranya membelah suara hujan. Dinda yang sedang mengawasi distribusi logistik malam itu, langsung tahu ini bukan kunjungan biasa. Ia segera memerintahkan Yayan dan Ucup untuk mengevakuasi para sopir dan penumpang dari area terbuka. Kita hadapi ini dengan kepala dingin. Mereka ingin kita terpancing emosi, ujarnya sambil menggenggam walkie-talkie. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan lagi permainan bayangan. Ini perang terbuka, dan lawannya kali ini bukan cuma preman pasar, tapi sindikat logistik yang punya kaki di mana-mana, termasuk di dalam tubuh aparat. Bang Jago tak butuh banyak waktu untuk membuat kekacauan. Dalam 2 hari, 2 bas anggota komunitas Dinda dilempari molotov. Sebuah pos ronda dibakar, seorang kernet diseret dan dipukuli sampai babak belur, lalu dibuang ke kali kecil di belakang terminal. Dinda menahan amarahnya sedalam mungkin. Tapi malam ketiga, ketika warung milik Bu Ranti, ibu dari 3 anak, satu-satunya sumber nafkahnya, dirusak dan isinya diacak-acak, batas kesabarannya runtuh. Ini sudah lebih dari teror, gumamnya dengan mata sembab. Ini penghinaan. Dalam rapat darurat komunitas,
Pak Darto mengusulkan evakuasi sopir dan keluarga keluar dari terminal untuk sementara. Kita regroup di luar, tunggu momen yang pas, katanya. Tapi Dinda menolak. Kalau kita mundur sekarang, mereka anggap kita kalah. Dan kalau kita kalah hari ini, besok anak-anak kita yang akan dipalak di jalanan. Semua terdiam. Kata-kata Dinda menamparkan mereka lebih keras dari intimidasi Bang Jago. Karena semua tahu, satu-satunya cara menghentikan ini adalah menghadapi mereka langsung, di rumah sendiri. Dinda menyusun strategi, ia tahu Bang Jago tak bisa bertindak tanpa perlindungan dari Kompol Wicaksono. Maka ia dan Yayan menyusup ke kantor Dishub pada malam hari, mengambil rekaman CCTV, dokumen pengiriman barang ilegal, dan foto pertemuan rahasia antara Wicaksono dan kaki tangan Jago. Dengan bantuan wartawan muda yang pernah dibantunya dulu, mereka menyebarkan data itu ke media sosial dan mengirim salinannya ke Propam dan LSM. Dalam 2 hari, tekanan publik mulai meningkat. Polisi tak bisa lagi diam. Puncaknya, Bang Jago memaksa pertemuan langsung. Di tengah terminal, saat fajar mulai mengusir gelap, ia berdiri dikelilingi puluhan anak buah. Tapi Dinda datang hanya dengan 5 orang, termasuk Ucup dan Yayan. Lo pikir lo bisa hancurin kami dengan gaya koboi? Kata Bang Jago sinis. Dinda menatap tajam. Gue bukan koboi, gue supir. Tapi yang lo injak ini bukan terminal, ini rumah kami. Tanpa aba-aba, sirene polisi meraung. Pasukan Propam datang dan menangkap Kompol Wicaksono. Bang Jago terpaku, perlindungannya hilang. Dinda melangkah maju, berdiri hanya 2 meter dari Bang Jago. Lo pikir kekuatan lo ada di otot, di pasukan. Tapi kekuatan kami ada di satu hal yang lo nggak punya, keyakinan untuk mati demi sesuatu yang benar. Bang Jago hanya tertawa kecil, sebelum akhirnya diborgol oleh polisi yang datang membawa surat penangkapan. Dan saat mobil tahanan membawanya menjauh, Dinda menatap langit yang kini cerah tanpa mendung. Tapi ia tahu, belum selesai. Karena luka lama butuh waktu untuk pulih, dan keberanian harus terus diwariskan, sebelum ketakutan datang lagi mengetuk. Udara pagi di Terminal Timur terasa berbeda. Setelah penangkapan Kompol Wicaksono dan Bang Jago, suasana yang tadinya tegang mulai mencair. Sopir-sopir yang dulu takut kembali berani menghidupkan mesin bus mereka, dan para penumpang pun berdatangan tanpa rasa was-was. Dinda berdiri di depan komunitas Roda Merdeka, menatap wajah-wajah yang kini penuh harapan. Kita telah melewati badai, yang paling gelap, ucapnya pelan, tapi ini bukan akhir. Ini adalah titik awal. Namun, meski musuh besar sudah dijebloskan ke penjara, Dinda tahu perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Pembersihan dari dalam harus terus berjalan. Ia mulai menggalang dukungan dari pejabat-pejabat bersih dan lembaga anti korupsi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan terminal. Komunitas Roda Merdeka juga dibentuk sebagai mitra pengawas, agar tak ada lagi celah bagi para preman atau aparat nakal untuk mengulang skenario lama. Di tengah semua itu, Dinda menemukan dirinya mulai membuka hati untuk kehidupan baru. Yayan yang setia mendampinginya sejak awal, kini lebih dari sekadar teman seperjuangan. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka bertukar senyum, dalam canda yang mulai tumbuh ringan di sela kerja keras mereka. Meskipun masa lalu masih membekas, tapi perlahan, kebahagiaan kecil mulai merangkak masuk ke dalam ruang kosong di hatinya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa kelompok preman kecil yang tersisa mencoba merapat ke pihak lain, mencari celah baru untuk menguasai. Dinda dan komunitasnya harus sigap, melakukan patroli dan mengadakan pelatihan keamanan rutin. Kalau kita lengah, mereka akan kembali, pesan Dinda tegas di salah satu rapat malam. Para sopir dan kernet menyambut seruan itu dengan semangat baru, siap menjaga rumah mereka bersama. Sementara itu, Terminal Timur mulai mengalami transformasi. Fasilitas diperbaiki, penerangan ditambah, dan petugas keamanan baru dilatih untuk bertugas secara profesional. Para pedagang kecil yang dulu terintimidasi kini kembali membuka kios mereka dengan senyum. Bahkan warga sekitar mulai ikut menjaga keamanan lingkungan. Semua berkat keberanian dan kerja keras Dinda dan komunitasnya yang tak kenal lelah. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk ke ufuk barat, Dinda duduk di kursi pengemudi busnya. Ia menatap jalan yang biasa ia lalui, mengenang betapa beratnya perjalanan ini. Di pangkuannya, sebuah surat undangan resmi dari Dinas Perhubungan yang mengakui komunitas Roda Merdeka sebagai mitra strategis dalam pengelolaan terminal. Hatinya penuh haru dan bangga. Ini bukan hanya kemenangan kami,
tapi kemenangan semua orang yang percaya pada keadilan, gumamnya. Akhirnya, Dinda tahu bahwa kisahnya bukan hanya soal melawan preman atau mempertahankan terminal. Ini tentang mengubah kehidupan, memberikan harapan, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi sopir dan keluarganya. Ia menarik nafas panjang, mengikat kembali syal merah kesayangannya. Terminal ini rumah kita, katanya pada diri sendiri, dan aku akan terus menjaga pintunya terbuka untuk kedamaian. Malam itu, di tengah bintang-bintang yang berkelip, bas Dinda melaju perlahan meninggalkan terminal. Di kaca depannya, syal merah berkibar lembut, seperti lambang semangat yang tak pernah padam. Ratu setir Terminal Timur telah menorehkan sejarah. Tapi perjalanan hidupnya masih panjang, penuh tantangan dan harapan. Dan dengan keyakinan itu, Dinda siap menatap masa depan, dengan setir di tangan, hati yang kuat, dan nyali yang tak pernah luntur.